Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan saya percaya firman Tuhan saya akan bacakan seperti ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Percaya jemaat Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Percaya Dia akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Dan saya rindukan setiap pribadi kita masing-masing yang boleh hadir saat ini. Mari kita rindukan kuasa Roh Kudus. Mari kita buka hati kita. Rohmu yang hidup, yang memberikan kami kehidupan. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, kami percaya Roh Allah bekerja atas kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak kemenangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Mari kita buka hati pagi hari ini. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Membebas, untuk memberikan kemerdekaan, untuk memulihkan. Bersama kami buka hati kami. Ada bersama, ada bersama hati. Kami
Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami untuk rohmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur bersama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang dasar buat Tuhan Yesus. Kita akan bilang doa lebih semangat lagi. Haleluya. Roh Tuhan ada bagi kita, amin. Roh Kudus akan tercurah atas kehidupan kita. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihibur, amin. Percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Percaya? Amin. Roh Kudus tercurah hari ini. Boleh bertukar semangat sekali ya. Mata tangan kasih. Terus ini lagi ya.
Haleluya. Sudah merasakan kemenangan? Percaya nggak cuma Tuhan? Kalau Tuhan katakan sudah menang, sudah menang. Dengan iman kita katakan saya menang. Terhadap apapun Dia berfirman sudah selesai. Artinya percayalah bahwa dalam Tuhan segala perkara dapat tertanggung. Amin Bapak Ibu Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita buka hati lebih lagi dan iman lebih percaya kepada Tuhan, sebab Dia berfirman dan firman-Nya tak pernah gagal. Rencananya kita. Haleluya. Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, tapi mau tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tetap percaya pada Tuhan. Oh, dalam hidup ini tak pernah kasih-Mu lewat gunung yang tinggi, dalam lembah jurang. Masihkah kita menyanyikan lagu ini dengan apakah kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan? Hari ini kita ditentukan. Apapun yang terjadi dalam hidup, percaya aku bersama dengan Dia. Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggal. Dia hidup. Kalau Dia berfirman, maka akan terjadi. Siapa yang percaya, Dia akan mendapat
Siapa yang membuka hati? Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Percayalah firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan dengan merespon. Mari kita hormati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi dengan iman. Kau berfirman. Kau berfirman. Percaya. Percaya. Mulai hasilnya percaya. Jesus. Kau yang menang. Kepercayaan kita. Tuhan hanya butuh kita buka hati kita. Seberapa besar kita membuka hati kita, Tuhan akan penuhi itu. Kalau kita buka kecil, kita akan dapat sedikit. Tapi kalau kita buka besar, sebesar-besarnya, kita akan dapat yang banyak. Ini yang ada di tangan kita semua. Haleluya Yesus.
bekerja dalam kehidupan. Mari Tuhan, kami sudah buka hati kami. Kami merindukan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Hingga iblis tidak mencuri apa yang kami dapat hari ini. Karena apa yang kami dapat hari ini berguna bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, supaya waktu kami dengar firman Tuhan, kami memahaminya dengan baik. Berfirman-Mu bagi kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengajak, mari kita jaga hadirat Tuhan, supaya waktu kita ada di hadirat Tuhan, haleluya, semuanya akan indah. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam bicara soal keluarga dan bicara soal kesehatan. Keluarga harus sehat, amin. Amin. Kita harus sehat. Kita udah belajar tentang kesehatan jasmani kita, bagaimana kita membawa diri kita. Kita berusaha supaya kita sehat secara jasmani. Ya, setiap organ-organ kita dalam hidup kita udah tahu itu pada minggu yang pertama. Dan saya mau bawa kita hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara soal kesehatan dan keluarga, maka saya ingin bilang begini saudara. Ini saya dapat waktu saya, pasti Bapak Ibu ketawa nih, saya ngomong ke Lydia loh. Yang udah bukan, tapi saya suka karena ada ajaran-ajaran bagus di situ. Lalu dalam dialognya itu ada nenek itu bilang kepada mantu-mantunya, bilang begini saudara, keluarga itu seperti kepala tangan ini. Saya dengar itu bukan dari orang Kristen loh. Keluarga itu seperti kepala tangan ini. Kekuatan keluarga itu seperti ini. Amin. Satu saja dari jari-jari ini sakit, amin, maka kecillah kekuatan kepala tangan itu. Setuju? Satu saja sakit, coba jempol sakit, saudara waktu meninggi, kekuatannya berkurang dibanding dengan 5 jari di kepala. Yes. Karena itu saudara, dalam keluarga kita harus saling menjaga, saling mengingatkan supaya kita tetap sehat, ya, amin. Dengan demikian, kalau kita sehat, ya, kalau dalam keluarga sehat, maka bahagialah keluarga itu. Setuju? Nah, kalau kita bicara soal kesehatan, maka ada begitu banyak orang berusaha supaya mereka hidup sehat. Setuju? Nah, mereka berusaha dengan segala apa yang terjadi. Mereka mungkin yang laki-laki fitness dan sebagainya supaya tubuhnya bagus, ada yang diet supaya lebih bagus lagi, terus mencari makanan-makanan yang bergizi dan minum vitamin dan sebagainya, tidur yang cukup dan sebagainya, supaya dia memperoleh sebuah kesehatan yang prima. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup manusia ada 2 sisi yang harus seimbang jalannya. Amin. Kita tidak saja memperhatikan apa yang menjadi kesehatan jasmani kita, tapi hari ini saudara yang dikasihi, kita akan lihat bahwa kita juga butuh kesehatan rohani. Amin. Amin. Karena itu saya suka dengan doa dari Yohanes kepada salah satu anak kesayangannya, yaitu Gaius, ya. Dia berdoanya seperti ini di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, amin, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Itu doa yang bagus, itu doa yang baik, dan doa seperti itu biasanya didoakan, diperkatakan oleh hamba Tuhan untuk jemaat. Amin. Karena itu jemaat yang berbahagia, kita bersyukur ya, kita bersyukur kalau kita punya orang rohani yang selalu menjaga kita di dalam doa. Amin. Kalau kita memperhatikan itu bagus ya. Seorang gembala memperhatikan jemaatnya dengan besuk dan sebagainya, bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau saudara dijaga di dalam doa. Amin. Nah, dengan demikian orang tua bisa juga mendoakan seperti itu. Saudaraku yang kekasih, anakku yang kekasih, istriku yang kekasih, suamiku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat ayat firman Tuhan yang pertama. Saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Dapat? Amin. Ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa latihan badan itu memang baik, tapi terbatas. Artinya saudara yang dikasihi, waktu kita memperhatikan tubuh kita itu baik, karena tubuh kita ini adalah apa? Wadah di mana roh Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Wadah. Jadi tubuh ini juga harus baik. Tapi tubuh ini hanya sementara. Sementara waktu tubuh ini masih dipergunakan dengan baik, sementara kita masih ada di dunia ini, sementara kita tidak lagi ada di dunia ini, maka tubuh ini tidak lagi berguna. Karena itu Paulus bilang kepada Timotius bahwa latihan badan itu memang berguna tapi terbatas. Yang lebih dari itu adalah kita melatih diri kita untuk kesehatan rohani kita. Amin. Karena dengan demikian maka kalau Paulus menasihatkan itu kepada Timotius dan itu datang kepada kita, hari ini perhatikanlah bahwa kerohanianmu harus sehat. Kadang-kadang kita mengabaikan itu. Jujur, kita itu termasuk saya loh. Kadang-kadang kita mengabaikan yang namanya sehat secara rohani. Kita lebih banyak memperhatikan tubuh jasmani kita, tapi kita lupa tentang ada satu bagian dalam hidup kita yang kekal, yang akan kekal. Waktu tubuh ini sudah tidak lagi berguna, kita meninggal dan kita punya kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan Yesus menyarankan kepada kita pada pagi hari ini, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah itu berguna. Kenapa? Saya rasa saya udah beberapa kali menggunakan ayat ini dan bicara soal ibadah. Saudara yang dikasihi, dengar baik-baik bahwa ibadah itu manfaatnya memberi makanan rohani bagi tubuh rohani kita. Jadi saya sarankan, ini tips saja karena saya juga pernah merasakan, hari Sabtu beri dirimu untuk istirahat yang baik. Nanti ya, jangan begadang, jangan bepergian larut malam. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan ibadah? Karena pada saat saudara bangun pagi, saudara tidak fit, lalu saudara datang ke gereja, amin, saudara beribadah, amin. Perhatikan, semua pasti pernah mengalaminya. Kita datang dengan keadaan tidak
Kita datang dengan mengantuk, kita datang yang badannya kurang sehat. Amin. Apa yang kita dapat di gereja? Yang ada ini mengambil kesempatan itu, kelemahan itu untuk membuat kita berfokus pada jasmani. Sehingga yang kita datang, kita tidak berfokus pada hadirat Tuhan, kita tidak berfokus pada firman Tuhan, tapi kita berfokus pada sesuatu yang kelihatan. Maksudnya, mengerti maksud saya? Saya ngantuk dan firman Tuhan, alihkan ngantuknya dengan main hand. Haleluya. Saya suka duduk di belakang, mohon maaf ya. Saya suka lihat loh, ada buka FB. Ini kenyataan loh, ini kenyataan. Dan itu menggambar pertumbuhan rohani kita. Amin. Padahal kita udah bangun pagi loh, semangat kita datang loh. Tapi beda sama orang yang kalau tidurnya cukup, amin, lalu dia bersiap, dengan semangat datang, maka apapun yang terjadi, artinya gini, dia berfokus pada sesuatu yang rohani. Dia berfokus bahwa saya datang ke tempat ini, saya cari hadirat Tuhan. Karena itu, waktu hari pertama di dalam doa pencurahan Roh Kudus, saya memulainya dengan sebuah pertanyaan yang saya kutip dari apa yang Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes yang mengikuti dia. Ya, di Yohanes, Yesus bilang kepada murid kedua, murid-murid itu yang mengikuti dia, apa yang kamu cari? Saya memulainya dengan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu berguna. Karena itu waktu kita beribadah, beribadahlah dengan baik. Apa yang kamu cari dalam ibadah? Apa yang kamu cari? Saya bertanya itu kepada ibu-ibu dan saudara-saudari yang hadir pada saat itu, dan mereka sepakat mereka datang mencari Roh Kudus. Lalu kalau udah dapat Roh Kudus, pertanyaan kedua, apa yang kita mau pergunakan Roh Kudus itu? Kita mau diapain Roh Kudus itu? Amin. Kalau kita cari handphone, kita cari makanan, kita mau apain makanan itu? Tentunya kita mau makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik, ini mungkin simple gitu. Tapi coba perhatikan baik-baik bahwa waktu kita datang dari rumah kita, amin, apa yang kita cari? Jangan-jangan kita hanya datang cari-cari salah orang. Haleluya. Amin. Berarti kita nggak fokus pada hadirat Tuhan, kita nggak fokus pada firman Tuhan, tapi mata kita kemana-mana. Gitu ya, gitu ya, gitu ya. Saya sih duduk di belakang ya, saya suka sih ya itu untuk lihat. Wah, ada yang buka FB kayaknya. Itu mungkin saudara mengalihkan ngantuk saudara. Ya, jadi mulai minggu depan Sabtu tidur yang benar, amin. Tidur yang cukup supaya waktu saudara datang ke rumah, saudara beribadah di tempat ini tidak menjadi sia-sia. Tapi ada sesuatu yang saudara dapat dan saudara bawa sebagai sebuah makanan rohani, dan manusia rohanimu sehat. Bukankah tubuh kita butuh makanan? Firman Tuhan itu makanan, saudara. Amin. Firman Tuhan itu makanan bagi kerohanian kita. Karena itu hamba Tuhan tuh gak akan pernah dengan puasnya untuk mengingatkan saudara, mengingatkan jemaat, ayo cinta firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan. Amin. Itu supaya waktu kita makan, saudara kalau lapar pasti saudara makannya banyak. Ya, saudara pingin itu. Kayaknya makan nasi aja kurang cukup. Saudara cari makanan yang lain sebagai cemilan supaya saudara kenyang. Lalu saudara kayaknya coba yang ini. Demikianlah hal yang sama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Jangan puas saudara ada di ibadah raya seperti ini. Amin. Amin. Ada ibadah-ibadah yang lain, saudara. Ada konser. Hadiri itu. Kalau makanan kita bisa cari sampai di mana? Sampai kita buka apa? Google, YouTube, makanan mana yang enak yang lagi diskon. Ya, walaupun orang bilang gak boleh antri, kita punya cara. Amin. Manusia punya cara untuk makanan yang
jauh ada di tempat dia. Tapi kenapa dengan rohani kita? Ada apa? Ada apa dengan kerohanian kita, saudara? Kadang-kadang kita nggak berusaha. Kalau kita nggak bisa ke gereja, lalu kita habis. Sehingga saya dengar sebuah kesaksian, dia gereja, saya nggak usah sebutin namanya, pasti Cimaria tahu kan, ada gereja di GBI Ciampea. Udah lama nggak gereja di sana ya. Lalu dia bilang, iya ya, saya udah lama nggak gereja. Rasanya gimana gitu, kosong gitu. Tapi hanya sampai pengertian itu saja. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terus saya bilang ke dia, gerejalah di GSJ aja, ya. Oh, Cimaria dan suaminya gereja juga di situ. Bukan berarti waktu kita gereja di sini, Cimaria gereja sini lalu jadi jemaat sini, enggak, no, ya. Tapi paling tidak kita punya rasa haus dan rasa lapar akan sesuatu yang menjadi bagian di dalam kerohanian kita. Haleluya, amin. Mau komitmen saudara, minggu depan Sabtu gak boleh kemana-mana. Boleh lah, tapi jam 9, tidur jam 9 ya. Minggu pertama kita udah belajar ya, tidur yang baik itu mulainya dari jam 9, gak boleh lebih, amin. Karena itu saya agak rugi kalau saya tuh tidur jam 10, saya agak rugi gitu. Kan saya hitung-hitung nanti tidur saya kurang, ya. Amin, tidurnya cukup supaya waktu saudara datang ke tempat ini, saudara fit secara jasmani, lalu saudara menerima kebenaran itu, saudara berfokus pada apa yang saudara cari, amin. Setelah mencarinya, kalau saudara bilang saudara datang mencari Tuhan, nikmati Tuhan, amin. Waktu saudara bilang, jawabannya pasti beda-beda. Saudara bilang saudara datang untuk mencari firman Tuhan, maka nikmati firman Tuhan itu, amin. Kalau saudara datang ke tempat ini untuk mencari hadirat Tuhan, maka nikmati hadirat Tuhan itu, amin. Kalau kita mencari, maka kita dapat dan hanya lihat bawa ke rumah, ya. Beli nih, udah pergi capek-capek itu antri dapat sate, bukan sate sianida ya, sate. Lalu saudara bawa, udah dapat sate, puas, udah simpan. Amin. Saudara harus makan sate itu kan. Nah, dengan demikian saya ingat, saya pernah katakan ini dan saya mengingatkan lagi bahwa saya ingat dengan Pastor Arif bilang bahwa gini, kalau kita dengar firman Tuhan tanpa melakukannya, kita belum makan firman Tuhan, baru cium baunya, kata beliau. Kita hanya baru cium. Kita pergi ke tukang sate beli, baunya udah ada, amin, udah ada, ya, karena benar ya baunya. Kita mau pulang satu, kita nggak makan, saya nggak yakin. Saudara masih makan, amin? Pasti makan, apalagi lagi pingin-pinginnya. Nah, demikianlah juga dengan firman Tuhan. Karena itu ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau latihan badan itu terbatas, maka firman Tuhan bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya bicara soal tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu adalah mengandung janji untuk hidup baik hari ini maupun hidup yang akan datang. Bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara datang beribadah dan motivasi saudara beda dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana saudara datang beribadah dengan keadaan yang tidak fit. Bagaimana saudara datang di dalam ibadah-ibadah ini dengan biasa-biasa saja, lalu ada janji firman Tuhan yang ditabur saat itu. Bagaimana saudara mau menikmati janji itu? Bagaimana saudara mau menikmati dan mengiyakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Dan bagaimana saudara bisa ambil bagian di dalam janji firman Tuhan itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita siapkan hati kita waktu kita datang di dalam gereja, amin. Jangan puas saudara ada di tempat ini. Saudara hanya dapat makan 1 minggu 1 kali. Tapi rohani kita perlu makan setiap hari, sama seperti jasmani kita perlu makan setiap hari. Amin. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang Tuhan mau kita kerjakan saudara untuk menjadi sehat secara jasmani. Maka saya katakan begini, firman Tuhan bilang bahwa di dalam, saya ingat di dalam Matius pasal 5, firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada orang-orang
murid-muridnya di bukit, dia bilang berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kita harus taruh itu baik-baik di dalam hati kita. Kita harus taruh itu dan pahami itu baik-baik, bahwa kita harus merasa lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus merasa lapar dan haus akan apa? Hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa waktu kita ada di hadirat Tuhan, waktu kita ada di hadirat Tuhan, amin, amin, kita ada di hadirat Tuhan, hadirat Tuhan akan menguasai hidup kita dan memulihkan kita. Karena itu hal yang kedua, belajarlah untuk ada di hadirat Tuhan. Belajarlah untuk ada di hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Seperti 2 Korintus 4 ayat 16 katakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Merosot ini yang dimaksud dengan merosot itu bukan karena kita ada dalam sakit penyakit, tapi walaupun manusia rohani kita merosot oleh karena dimakan usia. Tapi perhatikan firman Tuhan bilang apa? Namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, manusia rohani kita diperbaharui, saudara. Hadirat Tuhan itu menyenangkan, saudara. Saudara, kalau saya ngomong gini, saudara pernah ngalamin, pasti saudara bilang yes. Tapi kalau saudara belum pernah mengalaminya atau mungkin belum pernah merasakannya, saudara akan diam aja. Tapi saya rasa saudara punya penasaran ya, amin, amin, penasaran yang benar. Benar gak sih hadirat Tuhan itu menyenangkan? Amin. Benar gak sih hadirat Tuhan itu indah? Benar sih. Benar gak sih hadirat Tuhan itu akan memperbaharui rohani kita dari hari ke hari supaya tidak menjadi merosot. Saudara bayangkan bahwa tubuh kita suatu saat akan merosot dan rohani kita juga akan merosot. Maka endingnya kita ada di mana, saudara yang tahu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menggambarkannya sebagai hadirat Tuhan itu sebagai tembok atau benteng. Dia yang membentengi kita. Hadirat Tuhan itulah yang membentengi orang Kristen. Amin. Hadirat Tuhan itulah yang akan menjadi benteng orang Kristen. Nah saudara, kalau kita bicara oleh sesuatu yang menjadi benteng, tembok, ini hadirat Tuhan, amin. Saya ada di sini. Waktu musuh datang, kena saya atau kena hadirat Tuhan? Kena saya atau kena hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan. Kita dilindungi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jadi masalah di dalam kehidupan kekristenan, waktu Allah menjadikan kita, Allah sudah beri kita Roh Kudus. Setuju? Karena dia mengembuskan napasnya, berarti Roh Allah itu ada di dalam kita. Tapi yang menjadi masalah, Roh itu kita diamkan di dalamnya. Jadi apa-apain? Jenuh gak Bapak Ibu? Saya kok kehadiran saya kok dikacangin dalam hidup si A. Gak pernah diaktifkan, gak pernah diajak ngobrol. Kita sibuk dengan kehidupan jasmani kita, lalu kita mengabaikan yang namanya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dia ada, saudara. Makanya tadi dari awal waktu kita angkat pujian terakhir dan sebelum firman Tuhan, kita hanya untuk percaya, saudara. Percayalah kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal hadirat Tuhan, maka belajarlah dari Raja Daud. Daud suka menyembah, Daud suka cari hadirat Tuhan, sehingga dalam Mazmurnya dia katakan bahwa dalam penyembahannya dia kata, Tuhan Engkau adalah gunung batuku, Tuhan Engkau adalah kota bentengku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah segala-galanya dan segala-galanya dan segala-galanya dalam hidupnya. Karena Daud merasa
aman ada di hadirat Tuhan. Amin. Saudara mau aman, cari hadirat Tuhan. Karena tadi seperti saya bilang, hadirat Tuhan itu seperti tembok yang membentengi hidup kita. Amin. Dengan demikian saudara, mari cari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Cari hadirat Tuhan dan nikmati hadirat itu dalam kehidupan kita, supaya waktu kita ada di dalam kehidupan ini, saudara ingat baik-baik bahwa firman Tuhan dalam Efesus Paulus katakan bahwa peperangan kita adalah peperangan yang bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah melawan roh. Berarti kalau peperangan kita melawan roh, yang harus berperang dengan roh itu adalah roh. Amin. Nah, kalau manusia rohani kita sakit, tidak sehat, bagaimana kita bisa masuk dalam peperangan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal peperangan rohani, sebenarnya waktu kita peperangan rohani itu, kita bukan merebut lagi kemenangan. Amin. Kita tidak lagi merebut kemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah menang bagi kita. Dia sudah menang dan Dia sudah berikan kemenangan itu kepada kita. Yang kita kerjakan di dalam peperangan rohani, yaitu kita mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, pemulihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita patut untuk mempertahankannya. Kita harus mempertahankannya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita ada dan kita dengar firman Tuhan, saudara, yang bisa membuat kita sehat, yang bisa membuat kita untuk kembali pada pola hidup yang sehat secara rohani, melatih diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan saja mendengarkan, tapi merenungkannya dan melakukannya, dan melatih diri kita untuk mencari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang akan melindungi kita, memperbaharui kita dari hari ke hari. Kita tidak bisa mengerjakannya dengan tubuh jasmani kita. Sebisa-bisa kita berusaha, saudara, tidak akan pernah kita menikmati itu dengan baik. Kita butuh Roh Kudus supaya ada di dalam kehidupan kita. Karena waktu Roh itu tercurah atas kita, Dia beri kita kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian saudara, maka biarlah hari ini waktu kita belajar untuk hidup sehat secara jasmani dan rohani, maka mari kita bawa diri kita cek kembali kehidupan saudara dan saya, termasuk saya. Kita cek apakah kita dalam keadaan sehat secara rohani atau tidak. Bapak Ibu, kalau saudara ke rumah sakit, maka dokter akan bertanya kepada saudara, ya. Gak ada dokter yang begitu kita datang langsung dokter bilang, wah kamu kurang darah, kamu gula darahnya rendah, kamu tensinya tinggi, kamu sakit jantung, ya kan? Kamu apa lagi? Gak ada dokter seperti itu. Tapi dia datang, kita datang, ada apa Bu? Apa keluhannya, ya kan? Lalu kita cerita, dan cerita itulah dokter mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita sakit A dan B. Hari ini saya punya pertanyaan kepada kita semua, termasuk diri saya. Apakah kita mau check up kesehatan rohani kita? Ya, amin. Mau pertanyaan yang pertama, apakah kita haus akan Allah? Masihkah ada rasa itu dalam hidup kita? Jawab sendiri-sendiri ya, supaya waktu saudara keluar dari tempat ini, ya, saya merasa kering, saya kok nggak ada rasa lapar dan haus akan Allah. Apakah kita haus akan Allah? Artinya waktu kita bilang kita haus akan Allah, kita punya keinginan untuk mencari Allah. Amin. Kita punya keinginan, kita punya kerinduan, karena hanya Allah lah yang bisa memuaskan itu. Saudara, waktu kita perlu minum, maka yang kita cari adalah air, bukan makanan. Waktu kita
apakah masih firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita? Apakah firman itu masih menuntun, masih jadi prioritas pertama menuntun langkah kehidupan kita atau tidak? Sedangkan Mazmur katakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud merasakan dan Daud melakukan itu, bahwa firman Tuhan menuntun langkah dia. Supaya apa? Waktu Tuhan bilang aku jalan kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita kepada jalan yang sesungguhnya. Dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hubungan kita. Dua pertanyaan itu menyebutkan hubungan kita dengan Allah. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin saudara renungkan. Masihkah kita mengasihi orang? Dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 47 katakan bahwa yang kita kasihi, yang harus kita kasihi, bukan saja orang yang baik kepada kita. Amin. Kita baca nanti itu di rumah saja. Tapi yang Tuhan mau, kita mengasihi semua orang, sekalipun mungkin orang itu membenci kita. Masihkah kita mengasihi orang? Dan yang berikutnya, apakah kita masih ada penyesalan waktu kita berbuat dosa? Atau apakah waktu kita berbuat dosa kita biasa-biasa saja? Apakah masih ada penyesalan? Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa Dia itu setia dan adil. Amin. Waktu kita datang dan mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita, bahkan memulihkan kita. Tapi yang jadi satu pertanyaan waktu saya merenungkan perkataan ini, waktu kita berbuat dosa kepada Tuhan, kita mudah meminta ampun. Amin. Tapi yang jadi masalah dan sulit kita lakukan waktu kita berbuat salah kepada orang, apakah kita punya keberanian untuk mengambil orang itu dan katakan aku meminta maaf karena aku sudah bla bla bla. Tapi maksud saya, itu yang jadi masalah. Apakah itu masih ada di dalam hidup kita? Amin. Kita mengakuinya, kita melangkah dan meminta ampun dan mengubah perilaku kita. Firman Tuhan waktu Dia tidak jadi menghukum perempuan yang berbuat dosa, Dia katakan aku pun juga tidak menghakimi kamu, tidak menghukum kamu, tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan yang terakhir yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apakah kita merindukan surga? Kalau kita bertanya, kalau saya bertanya di tempat ini, siapa yang mau masuk surga? Pasti semua angkat tangan. Amin. Tapi hari ini kita pertanyaan itu datang kepada saya dan saudara, apakah sampai saat ini kita merindukan surga atau tidak? Coba saudara renungkan, waktu saudara merindukan surga, hanya orang sehat secara rohani lah yang akan ada di surga sana. Amin. Hanya orang sehat rohani lah yang akan ada di sana. Karena itu saudara, mari pada pagi hari ini renungkan itu, maka saudara akan tahu sendiri saya dalam keadaan sehat atau tidak secara rohani. Kita tidak menghakimi siapapun, tapi kita bisa menjawab itu pribadi lepas pribadi. Ya saya sakit rohani Tuhan, saya sakit rohani. Dan pagi hari ini mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mampu melakukan jauh dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Bawa dirimu Tuhan. Semua kita, kalau kita ada dalam pertanyaan-pertanyaan itu, saya juga katakan pada diri saya, Tuhan saya sakit rohani. Maka sembuhkanlah saya. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa Roh Kudus mampu. Waktu Roh Kudus itu tercurah atas kita, Dia mampu melakukan apa yang lebih dari kita doakan dan kita pikirkan. Hari ini engkau berdoa meminta kesembuhan rohani
menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kami rindu Tuhan agar kami menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menjadikan semua bangsa murid. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, dan berikan kami tekad untuk melangkah ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya dipenuhi tetapi tidak berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, bekerja di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, lawat kami. Tuhan, terus berbicara di dalam hati kami, membakar semangat kami untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu akan berguna, berarti buat kami pada saat kami melakukannya. Berikan kami menjadi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun situasi mereka, Tuhan akan pulihkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka. Dan kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami imani bahwa tidak susah bagi Engkau menyembuhkan mereka. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami membawa Ibu Simamora ke dalam tangan. Kami membawa suami dari Ibu Nina ke dalam tangan. Kami membawa orang tua kami Ibu Yuyun ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Wengki ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Tante Sarah ke dalam tangan-Mu. Kami membawa orang tua dari Cimamoy ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lawat mereka. Ini masih ada yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, tapi Engkau mengenal mereka satu persatu dengan keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat Mak Salama juga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawan, dan Tuhan sembuhkan Pak Marjono Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan menjadikan kami jemaat-jemaat yang tangguh di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang punya iman yang kuat, yang terus mempertahankan iman kami sampai Engkau datang dan menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda dengan pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengatasi semua situasi yang ada, sehingga negara kami akan menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus memakai, Tuhan akan terus mengurapi, dan Tuhan akan terus menjadikan hamba-Mu ini berkat di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Kekuatan dan kesehatan memenuhi kehidupannya. Hikmat dan urapan Tuhan selalu ada atasnya. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terima. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.